Selamat pagi saudara, kembali lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan bersama saya Edwin Chan. Diduga mengalami keracunan massal makanan hajatan, puluhan warga Ponorogo, Jawa Timur dibawa ke puskesmas dan rumah sakit. 1 orang meninggal dunia. Korban meninggal Sabtu pagi setelah sempat dibawa ke rumah sakit Yasvin Gontor dan RSUD Ponorogo pada Jumat malam. Hasil pemeriksaan sementara diduga keracunan berasal dari makanan yang dikonsumsi saat hajatan yang digelar hari Kamis hingga hari Sabtu. Ada 46 warga yang mengalami diare dan mual-mual. Polisi dan tim medis telah mengirimkan sampel sisa makanan untuk uji laboratorium. Saat ini informasi yang didapatkan oleh petugas ada 46 orang yang menderita sakit dan ada 1 orang yang meninggal dunia. Mayoritas saksi-saksi yang menderita keracunan kita ambil keterangan. Kemudian dari pemilik catering juga kita ambil keterangan, termasuk dari pihak puskesmas ataupun dari pihak lab yang melakukan penelitian untuk menjelaskan hasil daripada penelitian. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait keracunan massal di Ponorogo, Jawa Timur, kita tanyakan jurnalis Kompas TV Hendra Setiawan. Hendra, saat ini bagaimana kondisi para korban dan bagaimana hasil penyelidikan polisi dari hasil uji lab sampel makanannya? Edwin dan selamat pagi saudara. Hari Minggu ini, tepatnya hari ketiga sebenarnya setelah hajatan, ada total puluhan, yaitu di satu tempat ada 46 warga dilaporkan mengalami diduga keracunan. 1 orang meninggal dunia dan 1 orang saat ini masih menjalani perawatan di puskesmas di wilayah Jetis Ponorogo. Nah, kepolisian sendiri sampai saat ini masih terus mendalami kasus ini, termasuk memeriksa beberapa saksi, diantaranya adalah para korban yang sempat mengalami diare dan juga mual, yaitu yang diduga mereka juga mengalami keracunan karena mengonsumsi makanan hajatan itu. Dan selain para korban juga kepolisian telah memeriksa tim puskesmas yang sempat memeriksa para korban di awal, dan juga yang paling penting adalah kepolisian memeriksa dari pemilik catering yang di saat yang bersamaan melayani 2 lokasi berbeda dengan menu yang sama, yaitu sate gulai, dan di 2 tempat berbeda ini juga pada Sabtu siang puluhan orang juga mengalami hal yang sama, artinya diduga keracunan. Begitu Edwin. Baik Hendras, mungkin terkait dengan hasil pengecekan dari laboratorium. Nah, di sini berarti melibatkan Puslap 4. Ada kabar dan juga informasi terkini dari Puslap 4? Ya, memang hari ini hari Minggu memang belum ada hasil keluar, cuman barusan saya mencari informasi atau kontak dengan Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Rudi Dajanto. Beliau menyebut bahwa hasil akan dimungkinkan akan keluar pada Selasa. Nah, hasil ini juga menjadi kunci nantinya apakah proses hukum atau akibat dari dampak dugaan keracunan ini bisa diproses atau tidak. Dan juga dari hasil ini pula nantinya akan mengetahui, karena di 2 tempat berbeda, yaitu di wilayah Desa Bondrang dan juga di wilayah Desa Bungkal, setidaknya di 2 tempat ini di hari yang sama pada Kamis malam ada 2 hajatan besar, ada hajatan keluarga. Di 2 tempat ini pula memesan tempat catering yang sama, dan di 2 tempat ini pula puluhan warganya mengalami keracunan. Nah, 46 warga di Desa Bondrang, 1 orang meninggal dunia dan 1 masih menjalani perawatan. Sementara di Desa Bungkal ada sedikitnya 20 orang yang mengalami diare. Dan dimungkinkan sejak Sabtu kemarin siang hingga sore ada beberapa orang yang berangsur-angsur juga kembali mendatangi puskesmas karena mengeluh hal yang sama. Itu pula yang saya dapati kemarin waktu di lokasi, beberapa warga sempat pada pagi tidak merasakan apa-apa, namun menjelang siang mereka merasakan mual sehingga terpaksa memeriksakan diri ke puskesmas terdekat dan tim medis dari puskesmas terdekat. Begitu Edwin. Hendras, bagaimana terkait dengan intensitas perawatan yang dilakukan di pusat kesehatan maupun rumah sakit? Bagaimana kondisi korban yang dirawat? Apakah mereka sudah pulang? Ya, sebagian besar memang pulang, artinya mereka
menjalani rawat jalan karena hanya mengeluh mual sedikit dan juga pusing. Namun tim medis dari puskesmas dan juga rumah sakit menyatakan bahwa para pasien ini bisa menjalani rawat jalan. Namun beberapa yang kondisinya lemah, termasuk korban yang meninggal dunia dan 1 orang yang masih menjalani perawatan ini, terpaksa mereka menginap menjalani perawatan di puskesmas karena memang kondisi tubuh mereka lemah. Nah, tim medis atau tim puskesmas yang sempat saya wawancari kemarin menyatakan bahwa kondisi korban memang berbeda-beda. Artinya dugaan keracunan ini berakibat fatal jika memang beberapa pasien atau beberapa korban yang kondisinya lemah. Namun beberapa yang bisa menjalani rawat jalan itu kondisinya sedikit lebih baik, walaupun dampak dari dugaan keracunan ini mereka rasakan, termasuk misalnya mual dan juga mengalami diare, dan yang parah yang meninggal dunia itu diduga juga sampai mengalami dehidrasi. Begitu, Edwin.